Selamat datang di Kamar Pas. Pada video kali ini kita akan membahas kebiasaan-kebiasaan yang bikin orang jadi cerdas. Pertanyaannya, ngapain repot-repot jadi orang cerdas? Sudah ada artificial intelligence yang akan bikin hidup jadi lebih mudah. Saya akan jawab pertanyaan ini di video ini. So, simak baik-baik sampai akhir. Suatu ketika, saya temukan satu video wawancara seorang mantan anggota DPR, seorang politisi dengan salah seorang host di salah satu kanal YouTube. Mereka ngobrol tentang harga kaos. Lalu ada satu pernyataan dari si mantan ini. Dia bilang begini, saya ini lulusan Fakultas Ekonomi UI, jadi saya tahu pasarnya. Si mantan ditanya balik sama hostnya. Oh, berarti yang bukan lulusan ekonomi UI tidak mengerti pasar. Menurut pendapat saya, pernyataan si mantan tadi seolah-olah mau tunjukkan ke publik kalau lulusan kampus bergengsi, kampus besar, pasti cerdas dibandingkan orang lain. Seolah-olah tingkat kecerdasan seseorang ditentukan oleh universitas atau kampus, gelar atau ijazah. Oke, teman-teman. Kita harus samakan dulu persepsi tentang apa sih ukuran tingkat kecerdasan seseorang. Apakah soal tingkat pendidikan? Atau kemampuan menghafal dan menyebutkan banyak fakta dan pendapat dengan lancar di depan banyak orang, alias pintar ngomong? Atau pilihan yang lain, seseorang dikatakan cerdas ketika dia mampu berpikir kritis. Saya sendiri lebih sepakat dengan yang terakhir ini. Ukuran seseorang itu cerdas adalah ketika dia mampu berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat dan berguna bagi hidupnya. Atau dengan kata lain, menjadi cerdas berarti memahami secara kritis bagaimana cara kerja dunia. Dunia itu macam-macam, entah lingkungan kerja, realitas sosial budaya di sekitar kita, maupun dunia maya tempat kita bersosialisasi. Ya, katanya bersosialisasi. Dan menggunakan pengetahuan-pengetahuan itu untuk mendapatkan keuntungan. Untuk bisa sampai di level orang cerdas, alias mampu berpikir kritis dan membuat keputusan yang berguna untuk hidup ke depannya, tidak harus punya DNA Einstein atau punya gen cerdas, tidak mesti. Minimal kita punya kebiasaan-kebiasaan berikut. 1. Bertanya. Bertanya dan jangan hanya berasumsi. Bertanyalah apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bertanya tentang informasi yang kita dapatkan, tentang relationship yang kita bangun. Jangan cuma menyerap informasi apa adanya, tanpa bertanya kembali. Jangan sekedar berasumsi tentang kebenaran suatu fakta, karena dampaknya pada keputusan yang akan kita buat. Andaikan kita bertanya terlebih dahulu, mungkin kita akan dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan menguntungkan. Jangan hanya sekedar berasumsi tentang apa yang dikatakan orang lain. Kita harus mengklarifikasi dan melihat dari perspektif yang lain. Yang kedua, baca bahan bacaan apapun, termasuk yang tidak kita sukai. Membaca membantu kita menambah wawasan dan kosakata baru. Baca bahan bacaan apa saja, termasuk yang tidak kita sukai, yang isi bukunya mungkin berlawanan dengan prinsip dan perspektif kita. Dengan cara ini, mata kita akan terbuka untuk melihat realitas dari perspektif yang berbeda. Hal ini membantu memperluas wawasan dan memperkaya ide-ide kita. Yang ketiga, mencoba hal baru atau mengaplikasikan pengetahuan baru. Rutinitas sekarang membuat kita jenuh dan tentu saja tidak baik untuk kesehatan otak kita. Cobalah sesuatu yang baru, minimal dalam sehari, ada satu hal baru yang kita lakukan. Hal ini tidak hanya membuat hari kita jadi lebih menarik, tetapi juga membuat kita lebih kreatif dengan ide yang makin kaya.
otak yang dulunya terbiasa dengan kebiasaan lama akan diasah makin tajam dan kreatif ketika kita berani mencoba hal baru atau mau mengaplikasikan pengetahuan baru. Keempat, olahraga. Olahraga membantu memperlancar peredaran darah ke otak, yang membuat otak kita selalu ternutrisi dan sehat, sehingga lebih cepat, lebih cekatan, lebih gesit mengolah data informasi, dan membuat keputusan-keputusan yang baik dan bermanfaat. 5. Hangout. Mungkin kita berpikir hangout itu membuang-buang uang. Tetapi ketika kita memiliki pilihan hangout yang benar, maka hangout itu berguna. Hangout hanya untuk gibah. Ya, isi kepala kita hanya sebatas kekurangan-kekurangan orang yang sama sekali tidak berdampak bagi hidup kita. Hangout hanya untuk anjing-anjingan, goblok-goblokan. Ya, isi kepala kita sebatas kosakata itu. Cobalah untuk membangun circle pertemanan yang isinya pengembangan diri, isi obrolannya tentang manajemen keuangan, tentang sukses bisnis, tentang nilai dan prinsip-prinsip yang kita perjuangkan dalam hidup. Yang keenam, masuk ke situasi orang, budaya, dan perspektif yang baru. Cara ini membantu kita agar otak kita terus bekerja. Dengan hal-hal baru, kita akan makin diperkaya. Namun demikian, hal ini yang paling susah. Tidak semua orang mau bergaul dengan orang lain yang berbeda. Apalagi kalau sudah seret-seret agama dan suku atau ras. Padahal, dengan banyak bergaul, otak kita terus bekerja, mengolah data dan informasi baru, menyerap perspektif-perspektif baru. Mata dan telinga orang cerdas selalu terbuka pada hal-hal baru yang mereka lihat dan mereka dengar. Apapun itu, mereka serap, mereka simak baik-baik. Persoalan hal-hal baru itu mempengaruhi hidup mereka. Kembali ke bagaimana otaknya mengolah hal-hal baru itu menjadi sebuah output. Kalau orang cerdas, filternya atau sistem penyaringan di otaknya bagus. Dia membiarkan semua masuk melalui indranya, matanya, telinganya, tetapi dia tahu dengan sendiri tanpa harus diajarkan mana yang perlu diserap sebagai ilmu dan pegangan, dan mana yang harus dibiarkan lewat atau diabaikan saja. Oke teman-teman, itu tadi 6 kebiasaan baik yang akan membantu kita naik level menjadi orang yang cerdas. Balik lagi ke pertanyaan di awal tadi, ngapain repot-repot jadi orang cerdas? Sudah banyak orang cerdas, sudah banyak artificial intelligence yang bikin hidup jadi lebih mudah. Ya saya kasih tahu, betul sudah banyak orang cerdas di dunia. Artinya banyak orang yang berpikir kritis dan membuat keputusan yang tepat demi mendapatkan keuntungan buat hidupnya. Masalahnya, banyak dari orang cerdas yang menggunakan kecerdasannya buat mendapatkan keuntungan dari kebodohan banyak orang. Ya teman-teman, tidak perlu tersinggung. Mungkin kita harus jujur ya, kita sering main medsos. Menurut teman-teman, ketika kita lagi chattingan, lagi komen-komen foto, apakah kita sedang bersosialisasi? Sebenarnya tidak. Kita sedang memberikan semua informasi secara gratis kepada orang cerdas dalam tanda kutip, yang suatu waktu akan dipakainya untuk mengeruk isi kantong, isi dompet kita. Coba lebih teliti dan kritis melihat fenomena yang ada sekarang. Adakah sesuatu yang berubah? Ya jelas ada teman-teman. Oke, thank you.